Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Wulandari, kelas 11 IPB nomor absen 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Jepang dan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia diantaranya 1. Perlawanan rakyat Aceh, 2. Perlawanan rakyat Singaparna, 3. Perlawanan rakyat Indramayu, 4. Perlawanan rakyat Kalimantan, 5. Perlawanan rakyat Papua, 6. Perlawanan rakyat Blitar. 1. Perlawanan rakyat Aceh. Salah satu kebijakan Jepang pada masa kependudukannya di Indonesia adalah membukukan badan ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Kebijakan ini menjadi pemicu perlawanan kaum muslim di Aceh. Perlawanan terjadi pada tahun 1942 di Jatplieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Jepang berhasil menghancurkan masjid dan pertahanan masyarakat di Jatplieng pada 13 November 1942. Tengku Abdul Jalil wafat dalam sebuah pertempuran melawan Jepang. Pada November 1944, muncul perlawanan pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Teuku Hamid. Dalam menghadapi perlawanan Teuku Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak bersedia menyerah. Ancaman tersebut memaksa pasukan Gyugun menyerah sehingga perlawanan dapat ditumpas. 2. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna diawali dengan aksi boikot seluruh kebijakan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selain itu, Kiai Haji Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukaramah yang dipimpin oleh Natsmi Udin. Pada awal tahun 1994, Jepang mengadakan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, akan tetapi perundingan tersebut memicu bentrokan. Jepang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Pada 25 Februari 1999, terjadi pertempuran sengit antara Kiai Haji Zainal Mustafa dengan pasukan Jepang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya. Selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. 3. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi karena adanya kewajiban penyetoran hasil padi dan perekrutan romusa. Pada April 1942, rakyat Indramayu mengorbankan perlawanan di bawah pimpinan Haji Matrian. Dalam perlawanan ini muncul di distrik Jependet Loh Bener. Jepang mengerahkan pasukan bersenjata lengkap. Perlawanan terhadap Jepang ini dilakukan secara besar-besaran, menyebar ke pelosok-pelosok desa di Indramayu. Namun, dengan persenjataan yang unggul, pemberontak dan perlawanan para petani tersebut kemudian dapat ditumpas oleh Jepang. Desa-desa yang ditenggarai sebagai markas perlawanan dibakar habis. Sehingga kemudian para pemberontak yang selamat menyelamatkan diri ke hutan, sampai tersingkirnya Jepang dari Indonesia karena menyerah tanpa syarat. Pada sekutu sebenarnya, para petani yang berontak itu masih melakukan perlawanan secara gerilya. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma.
Perlawanan ini terjadi karena kebijakan pengerahan Romusa. Pangsuma dan pasukannya melakukan taktik perang gerilya. Dalam perlawanannya, Pangsuma memanfaatkan keuntungan alam, akan tetapi perlawanan dipadamkan karena adanya penduduk lokal yang menjadi mata-mata Jepang. Pada 1945, terjadi pertempuran terbuka antara Jepang dengan masyarakat Dayak. Dalam pertempuran tersebut, Pangsuma gugur karena tembakan tentara Jepang. 5. Perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat terhadap Jepang di Papua berkaitan dengan munculnya gerakan Koreri yang berpusat di Biak, dipimpin di bawah pimpinan Erukorem. Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan masyarakat Papua terhadap ketidakadilan Jepang. Rakyat Papua melakukan perlawanan dengan menerapkan strategi gerilya. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi kegigihan pejuang Papua. Perlawanan Biak meluas di berbagai daerah di Papua Selatan, wilayah Yapen Selatan, dipimpin oleh Silas Papare. Rakyat Papua memiliki kegigihan dalam menghadapi kekuatan Jepang. Rakyat Papua berhasil mengusir Jepang dari wilayah Papua. 6. Perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan di kalangan militer Peta terjadi karena pemerasan ekonomi, rendahnya status perwira Peta, dan pengerahan Romusa. Oleh karena itu, terjadi perlawanan terhadap Jepang dengan tentara Peta di Blitar. Pemberontak yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Pada tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dibantu oleh Muradi memimpin perlawanan terbuka. Dalam perlawanan Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan tipu muslihat. Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah kepada pasukan. Muradi tidak menyadari masuk perangkap pasukan Jepang. Pasukan Jepang mengepung pasukan Peta, kemudian ditawan dan diangkut ke markas Kenpetai, selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Demikian pembahasan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.